semangat belajar. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ermika Simangunsong, di video pembelajaran matematika. Kali ini kita masuk ke matriks bagian kedua. Adapun subtopik kita di pertemuan kali ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Baiklah anak-anak sekalian, semoga pembahasan contoh soal yang akan kita pelajari bersama dapat kamu pahami dengan baik. Selamat mengikuti. Selamat mengikuti. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan contoh-contoh soalnya, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana penjelasan atau syarat yang dibutuhkan agar operasi penjumlahan dan pengurangan matriks bisa kita lakukan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika keduanya memiliki ordo yang sama. Jadi, dua buah matriks atau lebih gitu ya. Dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ordo matriksnya sama. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan matriks itu dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak dari masing-masing matriks tersebut. Di sini ada kalimat mengurangkan. Jadi, yang kita operasikan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Kalau misalnya operasi penjumlahan, maka kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Kalau kita operasi pengurangan, berarti kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Dengan syarat utama bahwa beberapa matriks boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan asalkan ordo matriksnya sama. Langsung saja kita perhatikan contoh berikut ini. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan matriks berikut ini. Yang pertama, itu ada matriks yang banyak barisnya 2, ordonya 2 kali 1 ya, banyak barisnya 2, kolomnya 1. Nah, kalau kita mau menjumlahkan kedua matriks ini, kita cek terlebih dahulu apakah ordo matriksnya sudah sama. Kita lihat ternyata ordonya sudah sama, yaitu sama-sama matriksnya berukuran atau berordo 2 kali 1. Barisnya 2, kemudian kolomnya 1. Nah, kalau kita mau menjumlahkan matriksnya, maka yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak, yaitu 2 tambah 6, kemudian minus 5 tambah 7 sama dengan, maka dia 8, kemudian 2. Kemudian bagaimana dengan operasi pengurangan? Tetap caranya sama, hanya tanda operasinya saja yang kita ganti. Nah, untuk yang bagian kedua ini, maka yang seletak itu kita kurangkan ya, 2 kurang 6, kemudian minus 5 kurang 7 sama dengan 2 kurang 6 minus 4, minus 5 kurang 7 adalah minus 12. Jadi hasil dari penjumlahan dan pengurangan matriksnya ordonya tetap sama. Begitu dia. Kita lanjut ke bagian B. Nah, kalau kita cek jumlahkan kedua matriks ini, kita harus pastikan dulu bahwa memang ordonya sama. Nah, kita hitung banyak barisnya ya. Ini baris 1, ini baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian kita hitung kolomnya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah ordo 3 kali 3. Nah, kita pastikan yang di sebelah kanannya juga ordonya 3 kali 3. Oke. Kita lihat nih, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Juga ukurannya sama atau ordonya sama. Nah, yang kita jumlahkan adalah elemen-elemen yang seletak. Kita tentukan elemen yang seletak. 1 tambah minus 1. Ya, 1 seletak dengan minus 1. Kemudian, yang kedua itu adalah 3 seletak dengan
2, sehingga kita jumlahkan 3 tambah 2. Berikutnya yang seletak adalah 2 dan 8, sehingga kita operasikan 2 tambah 8. Kemudian kita lanjut, 4 seletak dengan 0, sehingga kalau kita jumlahkan 4 tambah 0. Kita lihat lagi, minus 1 seletak dengan 7, maka kita operasikan minus 1 tambah 7. Kita lihat lagi, 0 seletak dengan minus 3, berarti kita operasikan 0 tambah minus 3. Kemudian next, 5 seletak dengan minus 1, minus 5 tambah 1. Kita cari lagi, 7 seletak dengan 9, sehingga kita operasikan 7 tambah 9. Yang terakhir 6 seletak dengan 7, berarti 6 tambah 7. Nah, setelah kita pastikan elemen-elemen yang seletaknya kita jumlahkan, kita tinggal finishingnya, menghitung hasil akhirnya. 1 tambah minus 1, 0, 3 tambah 2, 5, 2 tambah 8, 10, 4 tambah 0, 4, min 1 tambah 7, 6, 0 tambah minus 3 adalah minus 3, minus 5 tambah 1, minus 4, 7 tambah 9, 16, 6 tambah 7, 13. Jadi kalau kita lihat hasilnya, hasil penjumlahan dua buah matriks yang ordonya 3 kali 3 juga menghasilkan ordo yang hasilnya 3 kali 3. Jadi tidak berubah ordo matriksnya. Ini pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian kolomnya juga kolom pertama, kolom 2, kolom ketiga. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ada dua buah matriks, yaitu matriks P dan matriks Q, yang masing-masing berordo 2 kali 2. Tentukanlah P kurang Q. P kurang Q. Nah, pindahkan. Kita tulis ulang matriksnya. Pertama adalah 4, kemudian 4 minus 2, 1, 3, dikurang 1, 5, minus 4, dan 2. Sama dengan, kita tentukan dulu elemen-elemen yang seletak. 4 seletak dengan 1, kemudian minus 2 seletak dengan 5, kemudian 1 seletak dengan minus 4, dan yang terakhir 3 seletak dengan 2. Oke, baru kita lakukan pengurangan dari elemen-elemen yang seletak. 4 kurang 1, kemudian minus 2 kurang 5, kemudian 1 dikurang minus 4, dan yang terakhir 3 dikurang 2. Sehingga hasilnya adalah 4 kurang 1, 3, minus 2 kurang 5, minus 7, 1 dikurang minus 4, berarti 1 tambah 4 jadinya. Sama dengan 5, kemudian 3 kurang 2, sama dengan 1. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ada 3 buah matriks, yaitu matriks A, B, dan C, yang masing-masing ordonya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian tentukan matriks A tambah B tambah C. Jadi agak berbeda dari soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kita menjumlahkan 2 matriks, kalau ini langsung 3 matriks. Begitu ya. Caranya tetap sama, yang kita jumlahkan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Oke, nah sekarang kita mulai dari baris 1 kolom 1. Kita lihat 2 seletak dengan 3 seletak dengan minus 2. Maka kita operasikan 2 tambah 3 tambah minus 2. Kita lihat elemen seletak lainnya. Minus 3 seletak dengan 4 seletak dengan 0. Maka kita operasikan minus 3 tambah 4 tambah 0. Kemudian kita pindah ke baris 2 kolom 1. 1 seletak dengan minus 1 seletak dengan 5. Sehingga kita operasikan
1 tambah minus 1 tambah 5. Dan yang terakhir 6 seletak dengan 2 seletak dengan 7. Sehingga kita operasikan menjadi 6 tambah 2 tambah 7. Nah, kita tinggal finishing ya, menghitung hasil akhir. 2 tambah 3, 5. 5 tambah minus 2 berarti 3. Minus 3 tambah 4, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah minus 1, 0. 0 tambah 5, 5. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 7, 15. Sehingga hasil akhirnya adalah 3, 1, 5, 15. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Matriks A kurang B kurang C. Jadi kalau tadi elemen-elemen yang seletaknya kita jumlahkan, kalau ini sudah ada variasinya ya, dengan menggunakan operasi pengurangan. Sama caranya. Oke, kita mulai dari elemen-elemen baris 1 kolom 1 dengan operasinya adalah pengurangan. 2 kurang 3 kurang minus 2. Kemudian kita pindah ke baris 1 kolom 2. Minus 3 tambah 4, kurang 4 ya, minus 3 kurang 4 kurang 0. Baris 2 kolom 1. 1 dikurang minus 1 kurang 5. Dan yang terakhir baris 2 kolom 2. 6 kurang 2 kurang 7. Sama dengan kita tinggal menghitung hasil akhirnya. 2 kurang 3 itu minus 1. Minus 1 tambah 2 berarti menjadi 1, karena jadi negatif kali negatif jadi positif. Minus 3 kurang 4 berarti minus 7. Minus 7 kurang 0, minus 7. 1 dikurang minus 1 berarti jadi 1 tambah 1, 2. 2 kurang 5 berarti minus 3. Kemudian 6 kurang 2, 4. 4 kurang 7 berarti minus 3. Oke. Nah, demikianlah cara operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Boleh dilakukan penjumlahan dan pengurangan itu ketika order matriksnya sama, dan yang kita operasikan itu adalah elemen-elemen yang seletak. Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat kamu pahami sehingga berguna untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan topik penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat,